Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Ya, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Silakan dipimpin Zara. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Tentang kami. Baiklah, aku sudah bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan secara iman sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka dalam keadaan senang walafiat tanpa apapun. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana syafaatnya kita nantikan pada yaumul kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan bisa terlebih dahulu ya. Akta Az-Zahra. Alicia. Din. Amelia Dewi Ramadhani. Din. Ardio Dewi Saputra. Din. Desta Kurniawan. Din. Din. Sudah. Devita Sari. Din. Emi Marisa. Mana? Sakit apa izin? Farhan Juli Kurniawan. Vicky Nurul ini. Di mana? Kenapa? Tahu yang sedang menjenguk belum kalian? Belum. Nah, selayaknya sebagai sesama muslim kita harus menjenguk saudara kita yang sedang sakit, ya. Indra Pratama. Indri Kurnia Lestari. Keisha Syafila Setiawan. Alhamdulillah. Lia Sinta Bella. Bapak. Puja Septi Ramadhani. Alhamdulillah. Putri Kita Lestari. Roro Azhar. Ada tidak? Bulan Tantriani. Zahra Albania Putri. Amin dia Pramadita. Alhamdulillah. Ada beberapa pengamal yang sudah hadir ya, Bapak ya. Agar cepat urusannya cepat diberikan beres dan beresan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak minta salah dari kalian membaca Quran surat An-Nur ayat yang ke-31. Silakan Amelia. Amelia silakan baca Quran surat An-Nur ayat yang ke-31. Yang lainnya menyimak ya. Mendengarkan jangan ribut. Kenapa? Karena kita sedang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ya. An-Nur Quran surat An-Nur ayat 31.
Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan Quran surah An-Nur ayat yang ke-31 yang telah dibacakan oleh Amelia, ya. Bahwasanya ayat ini adalah ayat yang nanti akan kita bahas pada tema kita pada kesempatan ini, yaitu tentang berbusana muslim dan muslimah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ayat yang tadi dibaca adalah ayat landasannya, ya, ibarat bangunan fondasinya. Nah, kita di sini nanti akan kita bahas satu persatu, ya. Kemudian untuk itu saya akan menyampaikan tujuan, ya, kenapa kita harus mempelajari ini tentang busana ini, karena agar kita semua, terutama kalian, terbiasa menggunakan busana yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat Islam. Baik, sudah siap ya, sudah belajar ya? Ya, kalau belum siap silakan dipersiapkan. Dan permintaannya khususnya ya, jangan sampai kita ada konsentrasi ya. Jadi ketika kita belajar harus konsentrasi penuh. Supaya apa? Supaya ilmu yang disampaikan itu bisa masuk ke dalam otak, ke dalam hati. Supaya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung saja pembahasan kita pada kesempatan di pagi hari ini tentang busana muslim dan muslimah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya, seperti layar itu ada. Ya. Yang pertama tentang pengertian busana menurut syariat Islam. Jadi ini poin pertama yang akan kita bahas ya pada kesempatan di pagi hari ini. Oke. Tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian busana menurut syariat. Yang kedua, peserta didik diharapkan terbiasa ya, menggunakan busana yang sesuai dengan syariat. Nanti kita akan bahas satu persatu ya, bagaimana tata cara kita berbusana. Ya. Oke, lanjut ya. Silakan lihat slide yang selanjutnya. Ya, di sini ada pertanyaan tes ya. Ini ada 2 pertanyaan yang akan Bapak berikan kepada kelompok. Ya. Baik, Bapak akan membagi kelompok ya, menjadi 2 kelompok. Yang kelompok sini yaitu kelompoknya Media, kelompok 1, kelompok Puja, sebelah kiri saya adalah kelompok yang kedua. Untuk pertanyaan yang nomor 1 itu saya berikan kepada kelompoknya Media. Apa itu busana menurut Islam? Nah, kemudian pertanyaan kedua itu untuk kelompoknya Puja, kelompok 2, yaitu apa itu aurat? Silakan kalian diskusikan kepada kelompoknya masing-masing. Apa itu busana menurut syariat Islam dan apa itu aurat? Silakan kalian diskusi, ya. Apa itu busana menurut syariat Islam dan apa itu aurat? Ya. Ya, silakan. Kalau sudah ketemu jawabannya, silakan angkat tangan. Ya. Bapak kasih waktu 2 menit untuk menjawab itu. Ya, 2 menit ya. Silakan. Apa itu busana menurut syariat Islam dan apa itu aurat? Ya. Silakan. Sudah ketemu? Masih didiskusikan. Silakan.
Yang kedua, apa itu aurat? Ya. Silakan. Yang ketemu? Jawab. Coba, yang nomor 1. Apa itu busana menurut syariat agama Islam? Busana menurut syariat Islam adalah berbagai jenis busana yang dipakai oleh wanita cuma sesuai dengan tuntunan agama. Ya. Yaitu menutupi bagian-bagian tubuh yang dapat seperti dengan Siap. Kalau yang nomor 2 mau menanggapi atau sudah puas dengan jawabannya? Puas. Silakan nomor 2 begitu. Apa itu aurat? Menurut ajaran fikih, pengertian aurat menurut Islam yaitu beberapa bagian anggota badan yang tidak boleh ditampakkan atau diperlihatkan oleh orang yang bukan penghuninya. Sementara salah satu ulama fikih yaitu Al-Hadith Asy-Syirbi menyebutkan jika aurat merupakan bagian anggota yang harus ditutupi dan tidak boleh terlihat oleh orang yang bukan muslim serta bagian yang harus ditutupi ketika mengerjakan sholat. Jadi pengertian aurat menurut ulama serta ahli fikih secara umum dapat disimpulkan bahwa aurat merupakan bagian tubuh seorang yang tidak boleh terlihat atau ditampakkan ketika sedang sholat. Selain itu, aurat tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan penghuni. Ya. Alhamdulillah dan sip betul jawabannya. Ya. Alhamdulillah kalian sudah bisa menjawab soal yang Bapak berikan. Alhamdulillah. Dan kita lanjut ya. Ya, selanjutnya silakan kalian amati, kalian cermati gambar di depan. Ya, silakan kalian amati. Apakah gambar di depan itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum? Kalau sudah, apa alasannya? Dan kalau belum tuh apa alasannya? Silakan kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Silakan. Ada yang mau jawab? Sarah? Ya. Belum Pak, karena dari gambar tersebut itu anggota tubuhnya masih terlihat atau bajunya itu menutup. Itu. Alhamdulillah. Bagus. Yang kelompok 1? Apakah gambar di depan sudah termasuk berbusana yang sesuai dengan syariat Islam atau belum? Kalau sudah, kenapa alasannya? Kalau belum, apa alasannya? Silakan. Ada dua-duanya? Sudah atau belum? Belum. Kalau belum, apa alasannya? Kenapa kok itu belum dikatakan berbusana yang sesuai dengan syariat Islam? memakai jilbab yang berbeda. Gimana? Masih pakai jilbab yang belum dada atau Gimana? Masih terlihat? memakai jilbab. Tuh, alhamdulillah sudah dijawab dengan baik dan benar. Namun masih ada beberapa yang kurang lengkap. Maka dari itu kita lanjut lagi ke slide selanjutnya ya. Ya, kita lihat, perhatikan. Sudah terlihat ya? Apa yang dimaksud dengan busana? Nah, ini. Busana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pakaian yang lengkap dan indah. Itu ya. Kemudian sampai sebelahnya, busana secara istilah pakaian yang berbentuk baju, celana, kaos atau busana lain yang dikenakan manusia untuk menutup dan melindungi tubuh. Nah,
Jadi dari pengertian ini tadi, ya, kamu tadi sudah melihat gambar kan? Kira-kira keterkaitan antara pengertian busana dengan gambar tadi apa? Apakah sudah sesuai dengan pengertian ini? Belum. Kenapa? Enggak. Kenapa? Oh, belum. Silakan. Pak? Ya, betul, jawaban jarak. Jadi busana itu untuk menutupi dan menutupi aurat ya, menutupi tubuh. Namun gambar yang sudah saya tampilkan di sebelumnya tadi adalah belum sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Karena ia berpakaian tapi masih terlihat lekukan tubuhnya. Nah, selanjutnya ini dari hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari Ibnu Atiyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami agar mengajak serta keluar melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita pinggiran, adapun wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat. Namun mereka turut menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Saya bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbab kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwa sangat penting sekali bagi kaum wanita untuk menutupi apa? Aurat. Ya, tadi aurat apa? Apa? Bagian beberapa bagian tubuh yang harus ditutupi. Jadi sangat penting sekali ya. Wanita itu harus menutupi tubuhnya dengan jilbab. Ya. Lanjut. Ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah busana menurut syariat Islam. Busana, silakan baca ya, dibaca simak. Busana menurut syariat Islam itu tidak hanya berfungsi untuk menutupi tubuh dan melindungi tubuh, tetapi menutup aurat dari orang lain yang bukan mahramnya. Ya, yang bukan mahramnya. Siapa sih yang bukan mahram itu? Yang bukan mahram itu, yang mahram siapa? Ayah, terus saudara laki-laki, terus sama perempuan, itu mahram. Yang bukan mahram? Siapa? Yang tidak memiliki ikatan darah. Alhamdulillah, jawaban sudah betul. Jadi kamu harus tahu ya. Jadi kamu harus tahu ya, busana menurut istilah busana menurut syariat Islam, kamu harus bisa membedakan, harus bisa menganalisa mana busana yang boleh digunakan, mana busana yang tidak boleh digunakan. Kayak gitu ya? Jadi harus paham itu. Karena perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu. Jadi kaitan dengan materi sebelumnya tentang Quran Surah Al-Isra ayat yang ke-32 itu tentang zina, itu masih ada korelasi dengan materi ini. Kenapa? Karena perzinahan itu terjadi karena apa? Hawa nafsu, terus karena kaum wanitanya tidak menutup aurat dengan benar. Maka kamu sebagai kaum muslimah tolong jaga tubuhmu. Ditutupi dengan apa? Pakaian, jilbab, kan gitu. Silakan. Selanjutnya,
Aurat secara bahasa artinya apa? Aurat secara umum dan terakhir secara istilah. Jadi kamu juga harus paham ya tentang aurat. Aurat secara bahasa ya, aurat secara umum dan aurat secara istilah. Kalau secara istilah memang betul. Batas minimal anggota tubuh yang wajib ditutupi. Tanya lagi, selanjutnya. Apa perbedaan antara aurat laki-laki dan aurat Perempuan. apa? Di mananya? Silakan nomor 1. Perbedaan antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Nomor 2 juga silakan pikirkan. Ya. Perbedaan antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Sudah ketemu jawabannya? Jadi nomor 1 silakan. Ya, kita salih, silakan. Ya, terus laki-laki dari pusat sampai betul. Oke, kelompok 2 apa? Sama aja bagaimana? Laki-laki, aurat laki-laki dari pusat sampai betul. Kalau aurat perempuan ya, untuk aurat wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali telapak tangan dan wajah. Ya, kemudian untuk aurat laki-laki dari ujung pusar sampai ke lutut. Jadi kalau laki-laki aman, misalnya pakai kolor satu lutut ini lutut yang tertutup. Walaupun dia cuma pakai kaos singlet. Ya, tapi kalau perempuan jangan coba-coba. Ya, kalau perempuan itu harus ditutupin semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena aurat perempuan itu perhiasan, ya, perhiasan. Yang hanya boleh dinampakkan kepada suaminya telah. Itu ya. Jadi sudah paham ya perbedaan antara aurat laki-laki dan aurat perempuan. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah ini hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang aurat laki-laki dari Amru bin Shu'aib berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian menikahkan pembantunya atau budak perempuannya dengan budak laki-lakinya dan bekerjanya, maka janganlah ia melihat apa yang ada di bawah pusar dan di atas. Ya, boleh kita melihat aurat laki-laki, itu boleh. Bagaimana kalau misalnya laki-laki melihat aurat laki-laki? Boleh nggak? Nah, kayaknya boleh. Jawabannya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena aurat tadi apa maksudnya aurat tadi? Aib. Aib yang wajib kita. Sama saja. Kalau misalnya perempuan melihat aurat perempuan enggak. Perempuan tidak boleh juga. Tetap tidak boleh. Nah, ya. Karena tadi aurat apa aurat? Yang wajib kita simpan, wajib kita. Yang kedua, bukan aurat perempuan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Asma binti Abu Bakar masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan kain yang diiris, maka Rasulullah pun berpaling darinya. Beliau bersabda, wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan jika telah balik, tidak boleh terlihat darinya
kecuali ini dan ini. Rasulullah menunjuk wajah dan telapak. Ini adalah hadis yang menguatkan tadi ya, menguatkan tentang aurat laki-laki dan aurat laki-laki tadi dari pusat sampai aurat perempuan. Jadi kesimpulannya pada materi pada kesempatan kali ini adalah berbusana itu tidak boleh berbusana dan kainan tidak boleh. Kenapa demikian? Karena bisa nampak ya, nampak dalaman atau tubuh aurat yang seharusnya ditutupi itu nampak pada yang bukan mahram. Kenapa? Karena kejadian pelecehan seksual, pemerkosaan, hamil di luar nikah itu karena apa? Karena kaum wanitanya tidak bisa menjaga aurat. Simbol yang kedua, aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Kemudian aurat yang perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ini ada soal lagi, soal protes, ya. Soal protes. Nomor 1, jelaskan makna yang terkandung dalam hadis tentang aurat laki-laki. Ya. Nomor 2, jelaskan hadis yang kedua tentang aurat perempuan dan kaitkan dengan realita yang ada di sekitarmu. Nah, ini problem apa? Silakan. Kalian diskusikan dengan kelompoknya. Silakan. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ketemu jawabannya? Silakan. Sudah? Ya. Silakan juga. Silakan, sudah ketemu jawabannya? Ya, silakan bisa didiskusikan ya. Yang sudah ketemu jawaban, boleh dikemukakan jawabannya pada masing-masing kelompok. Ya. Sudah? Oke. Kelompok 2 dulu, silakan. Suaranya pelan-pelan yang kuat ya, supaya kita dengar. Terus kaitannya dengan realita yang ada di sekitar. Perbuatan zina, pemerkosaan, dan penyelidikan itu dikarenakan karena seorang perempuan tidak menutup auratnya. Jadi hadis yang kedua ini menjelaskan tentang perempuan itu auratnya ditutupi, wajib ditutupi. Kemudian permasalahan yang ada di sekitarmu adalah terjadinya perzinahan, luar nikah, ya, pemerkosaan akibat dari akibat dari wanita tidak menutup auratnya. Oke, jawaban bagus. Alhamdulillah, kita masuk. Oke. Nomor 1, silakan jawab. Jadi sudah aurat laki-laki
aurat laki-laki tidak boleh satu laki-laki ya. Kemudian laki-laki tidak boleh tidur satu kain atau satu selimut ya, nggak boleh karena bisa terjadinya berzina juga antara laki-laki dan laki-laki, yaitu LGBT. Oke, baik. Jawabannya bagus, kasih aplaus dulu. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perintah berbusana muslim ya, sesuai dengan syariat Islam. Nanti ada dalil-dalilnya, kita lihat mana hadisnya yang memerintahkan kita berbusana. Baik, manfaat kita mempelajari materi tentang berbusana ini ya, tujuannya untuk apa? Untuk kita supaya kita senantiasa selalu menggunakan pakaian-pakaian atau busana yang diperintahkan oleh syariat Islam, supaya kita ada batasnya, supaya kita semakin itu terus gitu melaksanakan perintah Allah. Baik, demikian ya pertemuan kita pada kesempatan bagian ini. Silakan batasnya mungkin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.